Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dari kelas Biologi 02 PPG Prajabatan Gelombang 1 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Anggota dari kelompok ini adalah Vita Sucia Cahyani Pradani, Feni Tulniza, Ayu Ayatul Mahsunah, Kiki Eka Purwanti, Lia Kurniasari, dan Muhammad Arjuna Salim. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pertama, yaitu tentang budi pekerti yang akan disampaikan oleh Saudari Vita Sucia. Nilai luhur yang pertama adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti paling awal akan diajarkan oleh keluarga, di mana keluarga mengajarkan nilai budi pekerti yang baik pada anak agar anak dapat hidup di masyarakat dengan baik. Salah satu tradisi kearifan lokal yang ada di Pujon adalah gugur gunung. Tradisi ini dilakukan dalam rangka untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini berlangsung dengan cara melakukan selamatan dan doa bersama di makam orang yang dituakan di desa tersebut. Setelah itu, makanan akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Nilai luhur budaya yang dapat kita ambil adalah nilai berbagi, nilai gotong royong mempersiapkan acara, dan nilai rasa syukur yang tercermin dari kegiatan selamatan dan doa. Berikut adalah cuplikan kegiatan gugur gunung. Dari sini terlihat masyarakat saling berkumpul bersama untuk gotong royong dalam melaksanakan kegiatan gugur gunung. Kemudian mereka juga melaksanakan paling gini kan Nabi Nuh kang ngerasa gunung, Nabi Ilyas kang ngerasa wono, Nabi iki dari kang ngerasa tuyo. Nah, nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan di pembelajaran. Seperti yang pertama, nilai rasa bersyukur dapat kita terapkan untuk mengajak peserta didik bersyukur atas nikmat kesehatan dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Gotong royong dapat tercermin dari kegiatan bersih-bersih bersama atau kegiatan diskusi bersama. Sedangkan berbagi dapat tercermin dari kegiatan berbagi kepada teman yang belum paham akan tugas dan soal yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ialah sistem Among, masih dengan kearifan lokal yang sama yaitu acara gugur gunung, yang dilanjutkan dengan acara pecah cikal. Nilai luhur budayanya ialah setiap individu memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kontekstualisasinya, kegiatan gugur gunung terlaksana karena adanya berbagai pihak yang berperan mencerminkan adanya sistem Among. Perhatikan video berikut. Berikut ini adalah video tentang acara pecah cikal di Desa Ngabah. Warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para adik, para rawuh sedaya, kami ngrawuhi rujengan dusun niki dipun suwun pandonga kang wilujeng. Sistem Among yang ada dalam acara gugur gunung ini ialah yang pertama Ingarso Sungtulodo. Semboyan ini digambarkan sebagai pemberian contoh oleh para sesepuh Desa Ngabab tentang pelestarian tradisi gugur gunung. Yang selanjutnya Ing Madya Mangunkarso. Di sini masyarakat berperan sebagai pelaksana tradisi. Yang selanjutnya Tutwuri Handayani, yaitu perangkat desa yang berperan memberikan dorongan kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan tradisi. Sistem Among merupakan suatu kemerdekaan atau kebebasan berpikir yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pola pikir, kreativitas, kemampuan, dan bakat yang ada dalam dirinya dan tidak terhambat oleh orang lain. Konsep pemikiran tripusat pendidikan yang terdiri atas pendidikan keluarga, pendidikan dalam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si peserta didik. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan sikap disiplin, pemahaman mengenai kesejahteraan hidup dari dalam peserta didik. Seperti sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kemandirian peserta didik. Baik, selanjutnya adalah kearifan budaya
yakni Desa Pancasila yang terletak di Desa Balun, Lamongan. Desa Pancasila yang terletak di Desa Balun, Kabupaten Lamongan ini memiliki nilai luhur budaya berupa keberagaman yang menciptakan toleransi. Kontekstualisasinya, Desa Balun adalah salah satu desa tua yang masih memelihara budaya-budaya terdahulunya. Dengan keanekaragaman agama, ini memperkaya budaya Desa Balun dan menjadi ciri khas, yakni interaksi sosial di antara warganya yang multi agama. Di sana terdapat agama Islam, Kristen, dan Hindu. Di Desa Balun tersebut terdapat beberapa tempat ibadah yang saling berdampingan. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan terkait kehidupan sosial budaya yang ada di Desa Balun. Di desa sejuk ini, penduduknya berbeda agama dan saling berdampingan. Hampir di seluruh desa pasti begitu. Di desa itu juga tempat-tempat ibadah ikut saling berdampingan. Ada Masjid Miftahul Huda. Samping Masjid Pas, ada Pura Sweta Mahasuci. Di seberang masjid, ada patung Yesus dan gereja Kristen Jawi Wetan. Keren bukan? Keindahan toleransi yang disajikan oleh Desa Balun sangatlah menyejukkan, teman-teman. Oleh karena itulah, Indonesia dengan segala pluralitasnya, kalau kita saling bertoleransi, bukankah kehidupan bermasyarakat menjadi tentram? Oke, baik, itu adalah cuplikan video tentang atau gambaran sosial budaya yang ada di Desa Balun. Kearifan budaya yang ada di Desa Balun ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti. Pada penerapan nilai-nilai luhur toleransi ini dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran sekolah, yakni dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah berbuat baik kepada semua teman dan warga sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua adalah menghormati teman agama sendiri. Ketiga adalah bersikap sportif dalam berbagai jenis kompetisi. Dan yang keempat adalah menghargai pendapat teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kiki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kami mengambil kearifan lokal yaitu Festival Reog Ponorogo dengan nilai luhur budaya, kebebasan berkreasi, dan berkolaborasi. Festival Reog Nasional Ponorogo adalah salah satu festival tahunan yang dilaksanakan pada bulan Muharram atau Suro. Festival diikuti oleh grup reog dari berbagai daerah di Indonesia dan bertujuan untuk melestarikan budaya Reog Ponorogo. Setiap grup yang mengikuti festival diberikan kebebasan untuk berkreasi dan menentukan alur cerita, namun tetap mempertahankan komponen utamanya. Komponen utama tersebut yaitu adalah pemusik dan penari. Pemusik disebut juga dengan senggak, sedangkan penari terdiri dari Raja Klono Sewandono, Patih Bujangganong, Jadil yang merupakan prajurit berkuda, Warok yang merupakan kesatria, dan Dadak Merak. Cerita yang dikreasikan dituangkan dalam bentuk musik dan gerakan tari sehingga menyuguhkan pertunjukan yang berbeda setiap tahunnya. Untuk dapat menyuguhkan pertunjukan yang padu, maka diperlukan kolaborasi antar pemain dan biasanya terdapat pelatih yang membimbing dalam proses kreasi tersebut. Supaya mendapatkan gambaran mengenai Festival Reog Ponorogo, silahkan amati video berikut.
nilai-nilai luhur yang dapat diambil dari kearifan lokal Festival Reok Ponorogo, yaitu kebebasan dalam berkreasi dan berkolaborasi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pemberian kebebasan kepada peserta didik dalam belajar, dan guru berperan sebagai penuntun dalam pembelajaran. Peserta didik merdeka untuk berkreasi dalam mengembangkan ide, bakat, dan minatnya, sedangkan guru bertugas untuk membimbing peserta didik dalam proses tersebut supaya pembelajarannya lebih terarah. Baik, kali ini saya akan menyampaikan kekuatan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah dengan konteks lokal, sosial, budaya. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman menjadi kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah dengan konteks lokal, sosial, budaya. Seperti nasihat Ki Hajar Dewantara dalam pidato Senat Mahasiswa UGM 1956 yang berbunyi, "Didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga." Salah satu budaya yang mencerminkan pemikiran tersebut adalah kreasi pertunjukan reok yang selalu berbeda setiap tahunnya, namun tetap menghasilkan pertunjukan yang mengagumkan tanpa menghilangkan komponen utama dari reok tersebut. Konsep tersebut sesuai dengan pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik diberi kebebasan dalam belajar namun tetap dituntun agar tidak kehilangan arah. Oke, saya akan melanjutkan presentasi bagian terakhir, yaitu ini adalah penerapan salah satu contoh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, yaitu guru dapat memaparkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kasus yang dipaparkan oleh guru itu adalah kasus yang sangat dekat dengan peserta didik, sering atau bahkan kebanyakan pernah mengalami kasus tersebut. Nah, itu guru memaparkan kasus tersebut dalam kelas, sehingga peserta didik itu tertarik dalam menyelesaikan pemaparan masalah yang diberikan oleh guru tadi. Jadi yang setelah guru memberikan pemaparan suatu permasalahan, peserta didik ini harus tertarik. Nah, ini ada kreativitas guru yang harus ditingkatkan agar pemaparan masalah ini menjadi menarik diikuti oleh peserta didik. Nah, selanjutnya peserta didik itu diberi kebebasan untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan berbagai cara, seperti mengenali informasi di buku, menggali informasi di buku, menonton video pembelajaran, ataupun membaca artikel. Nah, ini diberi kebebasan bagaimana peserta didik itu menggali, menyelesaikan, atau menganalisis permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dipaparkan oleh guru tadi. Selanjutnya, guru menuntun peserta didik untuk tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Semisal di sini ada berkolaborasi, nah di sini guru menuntun mereka untuk berdiskusi atau mendiskusikan hasil pencarian informasi dengan teman-temannya maupun dengan guru. Jadi ada diskusi dengan teman dulu, lalu berdiskusi dengan guru. Nah, ini akan menimbulkan sebuah informasi yang akan dikolaborasikan gitu. Yang kedua adalah berkomunikasi. Nah, di sini guru dapat menuntun peserta didik untuk mempresentasikan informasi temuannya gitu. Jadi setelah dilakukan kolaborasi tadi, nah peserta didik ini dapat mengkomunikasikan. Nah, kemampuan mengkomunikasikan ini adalah kemampuan yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik apabila metode belajar atau tahapan-tahapan belajar yang disusun oleh guru itu mendukung adanya kemampuan berkolaborasi dan komunikasi ini tadi. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dilakukan oleh guru. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya mewakili kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.